Jadi dengar dengan jelas? Siang Pak, jelas Iya, kok. Pak. Bisa, Pak. Jelas ya, baik. Saya akan sampaikan dulu ya terkait dengan itu ya, Pak.
Mohon maaf Pak Iwan, suaranya tidak terdengar Pak. Tes. Tes. Iya Pak, baru kedengeran Pak. Tes. Dengar tidak? Dengar Pak. Dengar Pak. Cek, cek. Iya Pak, kedengeran Pak. Ya, oke, baik. Ini adalah yang contoh untuk partisi statis ya. Ini adalah yang partisi statis dengan ukuran sama. Dengan asumsi ini adalah RAM ya, ini adalah RAM. Maka kemudian RAM ini bikin partisi-partisi, di mana setiap partisi itu memuat kapasitas yang sama. Ini asumsinya ya, misalnya adalah 200 kbps. Nah, maka kemudian misalnya anggap saja ada suatu, ini kan untuk multi-programming ya, artinya bahwa program itu bisa berjalan, yang berjalan itu bisa lebih dari satu. Sebagai contoh adalah program A. Program A besarnya 150. Program B ini ya besarnya 100. Program C besarnya 175. Jadi user itu mengaktifkan 3 program sekaligus. Ya kadang kalau kita bekerja menggunakan komputer ya tentu ya saya yakin bahwa kalian itu bekerja secara paralel. Kalian menjalankan Microsoft Word untuk membuat laporan, kemudian kalian membuka browser untuk mencari itu ya mungkin materi referensi di internet dan mungkin membuka aplikasi yang lain. Artinya beberapa aplikasi sekaligus dijalankan di dalam komputer. Nah, kemudian bagaimana pengaturan 3 buah program tersebut untuk dialokasikan ke dalam RAM. Karena itu nanti yang melakukan adalah sistem operasi. Di mana kalau sistem operasi itu menerapkan itu ya sistem multi-programming dengan menggunakan partisi statis, maka program yang tadi aktif itu akan dialokasikan di tempat yang sekiranya itu sesuai, yang sekiranya kapasitasnya itu bisa dimuat. Sebagai contoh, misalnya ini ada program A, ini program A ya, besarnya 150. Ya, maka memungkinkan bahwa program A itu nanti dialokasikan di partisi, di mana partisinya itu 200, programnya 150. Maka apa? Program A ini langsung bisa dialokasikan, misalnya di sini, misalnya A. Ya, saja seperti itu. Kemudian program B. Ya, program B itu juga aktif, besarnya 100, maka apa? Program B itu akan dialokasikan di dalam partisi memori. Anggap saja misalnya dialokasikan di sini. Termasuk untuk program C yang besarnya 175. Nah, ini misalnya dialokasikan di situ. Nah, sehingga terlihat bahwa 3 buah program itu berada di dalam memori. Nah, tentu program yang ada di dalam memori itu nanti apa? Akan dieksekusi oleh prosesor. Nah, kemudian misalnya ada program baru yang program D besarnya 300.
Ini mau dimuat di mana? Karena partisinya 200, tapi programnya 300. Nah, maka di sini ini akan dilakukan overlay. Jadi program yang besar itu ini ya, pecah-pecah menjadi program yang lebih kecil. Dan itu nanti yang sekiranya bisa dimuat di dalam itu ya Pak, partisi ya untuk dieksekusi oleh prosesor. Nah, untuk kasus seperti ini di besarnya 300 ya. Ini mau dimuat di mana? Partisinya 200. Programnya sendiri 300. Jadi nggak muat. Kalau di partisi 5 nggak muat, partisi 6 nggak muat. Karena kapasitas partisinya adalah 200. Maka kemudian dalam ini program D itu akan overlay. Jadi program tadi itu akan dipecah menjadi bagian program yang lebih kecil sehingga bisa dimuat di dalam RAM. Tadi 300, ini misalnya yang satu adalah 150 misalnya ya. Atau mungkin di sini adalah 175. Maka apa? Yang satunya 125. Nah, totalnya 300. Baru ini dialokasikan di dalam memori. Misalnya yang ini dialokasikan di sini. Nah, kira-kira seperti ini. Program D itu ada 175 dan 125, tidak lain adalah itu apa? Tadi pasangan yang di overlay. Ini gambaran dari partisi dengan ukuran yang sama. Cara mengalokasikannya adalah contohnya seperti itu tadi. Yaitu tadi untuk yang partisi statis ya dengan sistem mono programming. Ada yang mau ditanyakan silahkan. Barangkali ada yang kurang jelas. Ini sambil saya siapkan untuk presensinya ya.
Ya, silakan presensi terlebih dahulu. Ya, sambil itu ya sholat asar ya, ini sudah masuk apa sholat asar ya. Oke, Pak. Silakan. Ya. Sudah bisa presensi semua ya. Kita lanjutkan. Ya, jadi sekilas kalau ada program yang ternyata itu memiliki kapasitas yang lebih dari partisi, maka program tadi di overlay. Jadi untuk overlay itu kan program dibagi-bagi menjadi bagian yang lebih kecil yang dapat dimuat di partisi ya. Untuk overlay itu yang menentukan itu programmer ya. Maka biasanya kalau kalian membuat satu program itu kan bisa dibikin sub program ya. Ya, function, prosedur itu kan bagian yang kecil-kecil di program yang besar, kemudian bisa dibikin sub program ya. Nah, itulah yang nanti digunakan untuk melakukan itu overlay ya, sehingga program yang besar itu seolah bisa dibagi menjadi bagian yang lebih kecil sehingga bisa dimuat di dalam itu ya partisi yang ada di dalam RAM. Itu tadi ya, apa itu namanya gambaran model ya pengelolaan manajemen memori ya, dengan partisi statis yang ukurannya sama. Nah, kemudian yang lain lagi adalah partisi ya dengan ukuran partisi berbeda. Statis ya, tapi ukuran partisinya berbeda. Jadi ini bisa seperti ini ya. Kalau disimulasikan, nah ini. Untuk yang ukuran berbeda ya, sebagai contoh, tadi semua partisi memiliki ukuran sama. Kemudian kalau di sini kita lihat partisi 1, partisi 2, partisi 3 dan selainnya ya, itu memiliki ukuran yang berbeda-beda. Misalnya ada 200, 250, 300 dan seterusnya. Nah, kemudian nanti kalau ada suatu program dan program sedang dijalankan, sebagai contoh misalnya di sini ada 5 buah program yang dijalankan. Jadi user ya itu pada saat menjalankan 5 buah program ini nanti, maka kemudian untuk partisi status dengan ukuran yang berbeda itu ada 2 cara ya untuk mengalokasikan ke dalam RAM. Cara yang pertama itu dengan antrian di masing-masing partisi. Ya, jadi di masing-masing partisi itu akan terjadi antrian. Sebagai contoh ini ya, program A itu besarnya 100, program B 150, program C 350, D 400 dan E 260. Maka
program tadi itu akan dialokasikan yang sekiranya itu dapat dimuat di partisi yang paling kecil. Ya. Sebagai contoh, ini ada antrian di partisi 1 yang besarnya adalah 200. Antrian tersebut itu untuk program A dan program B, di mana program A itu ada 100 dan program B itu 150. Maka antriannya itu ada di partisi 1. Nah, kemudian program C itu 350. Maka program C itu dialokasikan atau diantrikan pada partisi 4 yang kapasitasnya 450. Nah, kemudian ada program D besarnya 400. Nah, ini akan diantrikan pada partisi 4. Karena pada partisi 3 itu kan 300 ya, maka tidak cukup. Nah, kemudian ada program E itu 260, maka dialokasikan di partisi yang ketiga. Ini kalau kita lihat bahwa setiap partisi ini memungkinkan terjadi antrian. Program yang tadi dijalankan, ya, dilihat dari kapasitasnya ya, maka itu akan dialokasikan, ditempatkan pada antrian sesuai dengan partisinya. Nah, inilah yang disebut dengan itu ya, satu antrian untuk masing-masing partisi. Nah, kemudian ada yang lain lagi, itu partisinya berbeda-beda, tapi apa, satu antrian untuk semua. Gitu ya. Nah, ini misalnya ada karena di sini misalnya ini, nah, ini awalnya misalnya di sini. Misalnya ya. Di sini. Dan seperti ini. Jadi ada 6 buah program. Program tersebut berada dalam antrian untuk dialokasikan di dalam RAM. Ya. Partisi yang ada di dalam RAM, ya, kita bisa lihat berbeda-beda ya. Partisinya ada 200, 250, 300, dan misalnya. Kalau kita perhatikan di sini satu antrian. Semua mengantri pada satu jalur, dan kemudian pada saat di ujung itu akan dialokasikan di tempat yang sekiranya itu paling sesuai. Contoh, ini program yang paling depan, misalnya isinya 100 begitu. Maka 100 itu akan dialokasikan pada tempat yang paling sesuai. Sebagai contoh, 100 ya, ini akan dialokasikan di partisi 1 di sini. Kemudian yang kedua 150, maka ini akan dialokasikan di sini. Jadi 350 dialokasikan di mana? Dialokasikan di 450. Kemudian 400, nah 400 dialokasi mana? Tidak cukup. Nah di 500. Nah 270 ini dialokasikan di sini. Nah, jadi gambaran dari ini ya, model ya pengelolaan memori dengan partisi statis, tapi dengan ukuran partisinya itu berbeda-beda, kemudian diterapkan dalam satu antrian. Oke, dari simulasi ini bisa dipahami
Tapi enggak ditanyakan, kita lanjutkan. Ya, kita bahas tentang proteksi. Yang kemarin kita sudah membahas tentang proteksi pada monoprogramming ya. Nah, jadi proteksi itu penting ya untuk menjamin bagaimana kalau suatu program itu setelah dialokasikan ya pada RAM ya partisi ya, maka harus dijamin bahwa program tersebut akan aman di sana. Maksudnya aman adalah tidak ditimpa datanya oleh program yang lain. Ya, nanti kalau datanya itu ditimpa oleh yang lain, maka apa? Ya, datanya akan menjadi rusak, begitu ya. Nah, saya bisa memberikan suatu ilustrasi seperti ini. Oke. Ya, misalnya seperti ini. Oke, misalnya seperti ini. Jadi ada saja contoh sederhana adalah resep. Jadi ada banyak resep. Salah satunya adalah ini adalah resep, ya, resep untuk membuat ini nasi goreng gitu ya. Jadi instruksi pertama adalah itulah. Ini yang tersimpan di dalam memori misalnya ya. Instruksi pertama adalah membuat kopi saja ya, bermudah. Jadi instruksi pertama disimpan dalam suatu data saja, perintahnya adalah resepnya ini ya. Nah, langsung kita sederhanakan, sudah ada air panas ya, gitu ya. Nah, ini itu yang pertama. Kita langsung ambil sudah. Kemudian ini satu sendok gula, misalnya seperti itu. Nah, kemudian di bawahnya di sini gelas. Kemudian aduk air di gelas dengan sendok, misalnya seperti ini. Jadi ada resep pertama itu saya kasih warna biar beda. Nah, ini biar beda. Itu sudah menempati pada memori gitu ya. Instruknya seperti itu. Nah, kemudian sudah dijalankan, jadi prosesornya ya itu sudah menjalankan sampai dengan instruksi ketiga. Ya. Jadi ini prosesornya. Jadi prosesor ini ya, anggap saja ini prosesornya. Ini sudah menjalankan
Ya. Dari instruksi pertama sudah dijalankan, kedua sudah dijalankan, sudah sampai pada instruksi ketiga. Prosesor sudah menjalankan ini, instruksi ketiga ini. Ini adalah blok yang sudah dieksekusi oleh prosesor yang warna biru muda. Nah, jadi ada dua instruksi yang belum dikerjakan oleh prosesor. Nah, kemudian ada program masuk, ya, misalnya nama programnya misalnya membuat pesta. Program ini membuat pesta. Nah, saya kasih warna lain. Saya kasih warna hijau. Yang warna hijau itu isinya cara membuat pesta. Ya. Jadi isinya perintahnya awal sama, ambil gelas. Kemudian yang kedua, ambil teh dan perintah ketiga, ya, sama, tuang 1 sendok teh dan 1 sendok gula. Kemudian perintah ketiga, tuang air panas separuh gelas, gitu ya. Biar lebih kelihatan. Kelihatan. Biar tahu masing-masing barisnya ya, masing-masing baris itu satu instruksi untuk menyederhanakan ya. Contoh ini instruksi pertama. Ini instruksi pertama, kedua, ketiga, keempat, kemudian kelima. Ini tuang air dingin ya, misalnya sepertiga gelas. Kemudian keenam, taruh es batu dalam gelas. Nah, ini. Sekarang begini, perhatikan. Jadi yang satu yang sudah ada di RAM itu program untuk membuat kopi. Nah, kemudian juga ada program membuat es teh ya, itu masih di dalam hard disk. Nah, kemudian dijalankan, kan multi programming ya. Jadi apa, prosesornya tadi itu akan mengerjakan membuat kopi dan membuat es teh. Nah, kira-kira kalau ini nanti misalnya, ini kemudian apa, dieksekusi, dijalankan, karena di RAM-nya itu tidak ada proteksi, sehingga apa, ini program yang untuk membuat es teh tadi itu menimpa di sini, ya, di sini. Nah, seperti ini. Jadi data untuk program atau resep untuk membuat es teh itu ditaruh di ini. Sebagian itu di areanya untuk membuat kopi. Sehingga apa? Dua bagian ini ya, membuat kopi itu tertimpa oleh ini, apa itu namanya, resep untuk membuat es teh. Nah, kira-kira apa yang terjadi nanti? Kopinya nggak jadi nanti. Ini ketimpa di sini, sehingga pada saat prosesor itu membaca data berikutnya, itu apa? Data yang diambil bukan lagi data untuk membuat kopi, karena apa? Data untuk membuat kopi sebagian tertimpa oleh ini, membuat es teh. Sudah sampai sini, maka nanti apa? Nah, tadi tujuannya itu untuk membuat kopi,
sesudah sampai instruksi ketiga, ada bagian yang ketimpa program yang lain. Sehingga apa? Instruksi berikutnya adalah apa itu? Mengambil gelas. Ya. Tadi sudah sampai menuang sendok. Ya, menuang 2 sendok kopi tadi ya. Sudah menuang 2 sendok kopi dan 1 sendok gula. Ya, kemudian apa? Karena datanya itu tertimpa oleh data membuat es teh tadi, nah, jadinya ini berikutnya setelah mengambil 2 sendok kopi dan 1 sendok gula, mengambil gelas lagi. Setelah mengambil gelas itu apa? Mengeksekusi ini. Ambil teh dan gula. Sehingga apa? Ya. Maka dalam hal ini bahwa program yang sudah ditempatkan di dalam RAM itu harus diproteksi. Ya, supaya ya programnya itu terjamin. Ya tidak bisa ditimpa oleh program yang lain. Ini apa itu namanya yang disebut dengan proteksi. Ya kemudian caranya bagaimana? Nah, ada beberapa macam cara, ya banyak cara tentu saja ya. Sebagai contoh adalah teknik yang dibuat diimplementasikan pada mesin produk IBM ya seri 360, di mana pada mesin IBM yang seri 360 itu membagi memori itu dalam blok-blok. Setiap blok itu ukurannya 2 kilobyte. Nah, kemudian di tiap blok tadi itu ditambahi 4 bit untuk kode proteksi. Nah, kemudian nanti pada setiap proses tadi itu ya setiap proses itu nanti akan memiliki PSW, program status word, di mana di dalam program status word tadi PSW tadi itu di dalamnya itu memuat status proteksi. Jadi di dalam RAM-nya itu apa dibikin dalam bentuk blok-blok, nah kemudian diidentifikasi di setiap bloknya tadi itu ya kode proteksi. Nah, kemudian program yang dijalankan yang aktif ya itu apa? Akan memiliki PSW tadi program status word yang isinya di dalamnya salah satunya adalah apa? Kode proteksi, status proteksinya. Nah, sehingga itu tadi kode proteksi ya, dengan status proteksi yang ada di PSW tadi itu menjadi kunci dalam mengakses memori, di mana proses itu dapat dialokasikan di dalam memori jika mendapatkan izin ya, untuk mengakses blok memori. Ya tentu berkaitan dengan PSW dan kode proteksi, di mana jika ditemukan kode yang ada di dalam PSW itu ternyata sama dengan yang kode di dalam memori, maka apa? Ya terjadi akses yang legal. Pada saat berbeda, maka akan terjadi akses atau illegal access ya, terjadi trap. Itu penerapan pada mesin IBM 360. Kalau kita simulasikan barangkali seperti ini ya. Pak, mohon maaf Pak, screen-nya emang Belum. Oke. Dan ini ya. Oke, sudah terlihat ya. Ayo udah Pak. Jadi
model proteksi di mesin IBM seri 360. Jadi ada blok-blok di dalam memori, dibikin blok-blok. Setiap blok itu besarnya 2 kilobyte. Ini sebagai contoh, ini ada blok pertama 2 kilobyte. Ya, ini kode proteksinya adalah 1. Ya. Ini blok berikutnya dengan kode proteksi 1. Ini juga kode proteksi 1, ini kode proteksi 2, ini 2, 3, 3, seperti itu. Nah, misalnya di sini ada 2 buah program. Ada 2 buah program dijalankan oleh user. Maka program ini nanti akan dialokasikan ke dalam memori. Nah, pada saat program ini nanti dialokasikan di dalam memori, di mana program ini nanti itu akan memuat itu kode proteksi yang ada di dalam PSW-nya tadi. Misalnya ini program A, ya, ini program A, ini program B, ada 2 buah program. Program A dan program B. Program A besarnya 4 KB dengan kode proteksi 1. Untuk program B besarnya 1 KB dengan proteksi 3. Nah, bagaimana ini nanti akan dialokasikan? Nah, maka program A ini nanti akan ditempatkan di dalam area memori yang sekiranya memiliki itu ya PSW yang sama, yaitu 1. Di mana program A ya, itu kan ini kode proteksinya 1. Pada saat berada di area ini ya, seperti ini ya, maka apa? Terjadi trap. Karena apa? Kode yang ditempati oleh program A adalah berbeda. Program A itu dengan kode proteksi 1 ya ini ya. Namun area yang ditempati itu memuat kode proteksi 2. Maka terjadi trap. Maka dengan kasus ini program A yaitu akan ditempatkan di area memori yang memiliki kode proteksi 1. Nah, kita tempatkan di sini. Nah, ini program A. Jadi apa? Ditempatkan pada area yang memiliki ini kode proteksi yang sama. Kemudian yang program B yang 1 KB dengan kode proteksi 3 ya dialokasikan pada RAM yang memiliki kode proteksi 3. Sebagai contoh seperti ini. Ini realisasi ya, dari proteksi model dari mesin IBM seri 360. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, kemudian model proteksi yang lain, sebagai contoh adalah dengan menggunakan base register dan limit register.
Ya, jadi untuk base register itu merupakan alamat awal dari suatu partisi. Untuk limit register adalah panjang yang dialokasikan. Panjang partisi yang dialokasikan. Di atas dasar itulah yang nanti pada saat program itu akan dialokasikan tentu akan melihat ya bahwa base registernya berapa dan limit registernya itu berapa. Itu untuk mengukur sejauh mana program tadi dialokasikan di dalam RAM. Ya, pada saat terjadi illegal access ya misalnya ada suatu program atau menempati pada area base register, ya, maka sistem akan memberikan suatu peringatan trap ya, bahwa telah terjadi pelanggaran di akses dari suatu memori. Nah, kemudian dengan partisi statis tadi itu memungkinkan terjadinya fragmentasi. Itu ada bagian-bagian yang kosong ya, namun bagian tersebut tidak dapat dialokasikan untuk suatu proses atau program tertentu. Jadi ada fragmentasi internal dan ada fragmentasi eksternal. Kalau fragmentasi internal itu terjadi pada saat proses itu tidak mengisi penuh partisi yang ditetapkan. Seperti contoh misalnya tadi ya, partisinya 200 tapi yang terisi teralokasikan ya program sebesar 100 atau mungkin 150 lah. 200 terisi 150 sehingga sisanya 50 itu kosong. Nah, itu fragmentasi internal ya, karena bagian yang kosong yang 50 tadi itu tidak bisa digunakan oleh proses yang lain. Kalau fragmentasi eksternal itu ada suatu partisi yang tidak dapat digunakan oleh itu komputer program itu, karena ukuran partisinya lebih kecil ya dibandingkan dengan proses yang ada dalam antrian. Sebagai contoh di dalam antrian itu proses yang berjalan memiliki kapasitas 100, 200, 300 begitu. Nah, kemudian ada sisa partisi karena dengan menggunakan partisi yang ukuran yang berbeda ya, sehingga apa ya tadi partisinya itu kecil. Pada partisi misalnya 50 begitu, sehingga apa program itu tidak bisa dimuat di dalam partisi. Sehingga partisi tadi bersifat ya bisa dikatakan tidak ada fungsinya, nganggur. Ini fragmentasi. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan.
Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, jadi yang tadi saya sampaikan ya, terkait dengan teori ya, meskipun ini mata kuliah praktek, tapi banyak hal yang harus saya sampaikan teorinya ya. Ya ternyata untuk mata kuliah ini tidak ada teorinya, tapi langsung praktek ya. Maka ini saya sampaikan teori ya, teorinya kira-kira gambaran dari manajemen memori khususnya dengan partisi statis itu seperti apa gitu ya. Tentu masih ada model yang lain ya untuk menggambarkan bagaimana model manajemen memori. Nanti ada memori lebih yang bersifat itu ya maya gitu ya. Mungkin itu nanti akan saya jelaskan minggu depan ya. Adil sudah siap untuk itu ya Pak, soalnya kemarin ya. Soalnya sudah saya kirimkan Pak ke WA Sudah. Pak. Oh ya, oke. Nanti Ya, Pak. itu aja di sampaikan ya nanti ya. Saya sudah menyampaikan teori, ya sekarang itu soal untuk responsi silakan di itu. Ya, jadi hari ini nanti ya, ini masih ada waktu ya untuk itu apa itu namanya menimbang ya sejauh mana dari yang telah disampaikan itu sudah sampai mana keserupannya ya, maka nanti akan dilakukan responsi gitu ya. Ini masih ada, silahkan nanti akan disampaikan oleh ini ya Mas Aidil ya, untuk menyampaikan tentang apa responsinya. Untuk manajemen memori yang khususnya itu ya, itu namanya memori maya ya, nanti akan saya sampaikan lagi minggu depan ya. Jadi ini separuh teori, nah kemudian separuh untuk responsi. Silakan Aidil disampaikan ya soalnya ya. Baik Pak, sebentar ya Pak. Ya, oke. Tes, apa suara saya sudah kedengaran belum? Udah Mas. Jadi kita akan mengadakan sedikit tes ya teman-teman, responsi gitu. Responsi ini tuh saya harapkan bisa selesai dalam waktu 1 minggu ke depan. Jadi besok di pertemuan ya itu yang lumayan gitu. Kemudian seperti biasa peraturan itu harus jujur, jangan nyontek gitu ya. Kalau ada jawaban yang sama, silahkan tanggung risiko sendiri-sendiri kan.
Oke. Kemudian yang kedua, gunakan bahasa pemrograman yang Anda kuasai. Itu tuh ya terserah kalian mau pakai Kotlin boleh, mau buat pakai Python boleh, pakai web kemarin Mas Abdi pakai pakai JavaScript juga ada kemarin kan, siapa namanya lupa saya. Juga boleh. Jadi terserah kalian pakai bahasa pemrograman apa. Ketentuan pengumpulan seperti biasa, ada npm nama terus diakhiri sama responsi. Kumpulkan dalam tipe file .pdf ya. Ini share screen-nya udah kelihatan belum? Kelihatan, Mas. Oke. Mas. Nah, ini jangan lupa kasih nama, kasih NIM, NPM ya, nomor pokok mahasiswa, NIM sama aja. Kasih nama, kasih responsi di belakangnya. Kasih cover, terus kasih kode program dan hasil dan screenshot hasil running program. Di sini saya nggak membebankan kepada teman-teman untuk memberikan penjelasan ya, karena nanti saya pengen lihat di kodenya sama di screenshotnya aja gitu. Kemudian soal pertama, buatlah sebuah program yang mensimulasikan manajemen RAM di dalam komputer. Kriteria program itu program akan meminta inputan kepada user. Inputannya berupa kapasitas total RAM. Itu yang pertama. Yang kedua, total petabit. Nah, ini yang seperti tugas 2 kemarin, teman-teman. Mirip-mirip. Silahkan nanti dibuka kembali bagaimana tugas 2 kemarin. Tugas 2 dari yang petabit kemarin ya. Kemudian, setelah total petabit, ada pula kapasitas RAM yang digunakan untuk sistem operasinya. Kemudian kapasitas RAM yang digunakan oleh program 1. Dan kapasitas RAM yang digunakan oleh program 2. Jadi kelima ini merupakan inputan. Kemudian program tersebut akan menghasilkan output berupa 1. Total RAM, 2. Total petabit. Ini masih gampang, ada dari atas ini ya. Kemudian kapasitas per petabitnya, teman-teman. Ini rumusnya dibagi ya, antara RAM dengan petabit. Dibagi aja nanti dapat kapasitas per petabitnya. Selanjutnya, total RAM yang terpakai ada berapa? RAM yang terpakai itu didapatkan dari sini, teman-teman. Jadi nanti ditambahkan, ini dikurangi sama RAM-nya. Selanjutnya, total RAM yang tidak terpakai. Nah, itu tinggal dikurangi aja, teman-teman. Gampang kok. Selanjutnya, jumlah blok yang bernilai 1. Atau bisa dibilang berapa sih petabit apa? Ada berapa petabit sih yang bernilai 1 dan ada berapa blok yang bernilai 0. Ini yang 5 dan 6. Ya, 6 dan 7 ini sangat berkaitan erat dengan yang nomor 4 dan 5, teman-teman. Sampai sini dulu. Kira-kira ada yang bertanyakan apa enggak? Oke, enggak ada ya. Selanjutnya, soal nomor 2. Buatlah sebuah program yang mensimulasikan manajemen penjadwalan dengan algoritma round robin. Nah, ini dia soal yang akan lumayan tricky nih, teman-teman. Jadi, program tersebut akan meminta inputan ke user berupa seperti nama program dan lama proses pengerjaannya. Kemudian program tersebut juga meminta jatah waktu, quantum time. Seperti yang saya bilang kemarin, round robin ini algoritmanya dia mengerjakan suatu proses berdasarkan dari quantum time-nya. Kalau quantum time-nya itu lebih besar daripada jatah waktu yang diberikan, maka letakkan program tersebut di urutan paling belakang. Oke. Saya harap program itu bisa mengerjakan program berdasarkan dari jatah waktu yang diberikan. Untuk yang round robin itu kalian tidak perlu mengurutkan dulu, teman-teman. Nggak seperti SJF kemarin yang diurutkan dulu. Yang ini tuh lebih mirip ke Vivo ya. Tapi dia ada lama prosesnya,
kemudian ada jatah waktunya. Sampai di sini dulu. Kira-kira ada yang mau tanyakan apa tidak? Ada yang tahu nggak sih cara ngubah ini ke PDF gimana? Di save as, Mas. Save as. File. Dia diubah formatnya. Mana? Langsung ubah gini. Enggak, di bawahnya, Mas, di file formatnya. Ini. Mm-mm. Ini. Oh, gitu ya. Export. Ya, Mas. Sorry guys, masih noob.
Itu soalnya udah ada di GitHub ya teman-teman, dan linknya itu udah saya kasih, jadi teman-teman bisa buka aja. Terima kasih Mas ya. Ya. Yang soal nomor 1 tuh gampang sih teman-teman, nggak bakalan susah. Kalau kalian terbiasa sama yang kemarin tuh, sama yang ini ya. Berapa nih? Kalau kalian terbiasa sama yang ini tuh bakalan lebih gampang lagi. Nggak bakalan susah-susah kok. Yang nomor 2 aja tuh yang agak tricky. Jadi silakan coba dikerjakan dulu. Ada yang mau nanya? Silakan tanya. Gimana kira-kira? Halo Mbak Yesi, kenapa tuh Mbak Yesi? Oke, kalau nggak ada, kalau ada yang mau tanyakan, silakan tanyakan. Saya tunggu sampai jam 16 lewat 21 sampai 23. Kalau nggak ada yang menanyakan, kita siap-siap untuk menutup kelasnya ini lagi. Ya, ditunggu ya. Kalau ada yang mau tanya, nanti yang nanya lewat WA. Nah, kalau nggak tanya sekarang, nggak bakalan saya iyain. Mas mau tanya dong Mas. Siapa nih? Rifki Mas. Ya, oke. Gimana Mas Rifki? Yang nomor 2 itu masih belum jelas outputnya kayak gimana ya Mas? Yang dipengen. Kalau nomor 2 ini kan dia bakal ngejakan sesuai dengan jatah waktunya, Mas. Oke, paham itu dulu ya, jatah waktunya. Jadi, misalnya nih kalau lama prosesnya itu, 3 misalnya, lama prosesnya 3. Kemudian jatah waktunya 2. Oke. Jadi ketika program tersebut mengerjakan berdasarkan dari jatah waktu yang diberikan, artinya kan nanti 3
dikurangi 2, ya kan? Ya enggak, Mas? Ya, Mas. 3 dikurangi 2, artinya apa? Program tersebut proses pengerjaannya lebih besar daripada waktu yang diberikan. Kan masih ada sisanya nih, intinya gitu. Maka letakkan program tersebut di urutan paling belakang. Outputnya nanti bisa mirip-mirip kayak yang di Vivo atau di SJF kemarin, Mas. Kalian bisa kalian bisa membuat program yang ada menunya, ya, biar gampang ya. Jadi nanti kalau misalnya ada menu nomor 2 gitu, untuk menjalankan program misalnya gitu. Oke. Jalankan program gitu ya. Nanti kan program kan bakalan langsung menjalankan ya. Kalau sudah dijalankan dan ternyata masih ada sisa, program tersebut diletakkan paling belakang. Nanti mungkin diatur di array-nya. Array itu letakkan di paling belakang gitu. Array.last gitu, bagaimana? Sementara kalau program itu tuh sama dengan jatah quantum time-nya, ya, lama proses pengerjaan itu juga sama-sama 2, dan jatah waktunya juga 2, kan habis nih. Nah, berarti program tersebut sudah dikeluarkan, Mas, atau sudah dikerjakan. Begitu. Kira-kira udah kebayang belum tuh? Udah, Mas, udah. Berarti nanti outputnya itu urutan programnya kan, Mas? Boleh seperti itu. Boleh juga kalian pakai menu-menu yang saya kasih kemarin tuh loh. Mana ya? Tentri. Ini ada ram-ram segala. Oh, salah deh. CD W9. Ya. Jadi kalau kalian pakai yang menu ini bakalan lebih mudah nanti, Mas. Karena round robin ini tuh lebih mirip kayak Vivo dia. Cuma dia ada lama prosesnya seperti SJF. Tapi dia nggak diurutkan dulu gitu ya. Kalau dilihat kan ini kan ada 3 program nih. Tapi ini nggak ada lama prosesnya ya. Kalau dipilih nomor 2 kan, nih nomor 3 kan eksekusi program pertama gitu ya. Dia kan sama eksekusi MySQL ini. Oke. Nah, jadi nanti ketika dieksekusi itu dilihat dulu lama waktunya sama lama quantum time-nya. Kalau ternyata lama waktunya itu lebih daripada quantum time, nanti diatur program tersebut menjadi indeks yang paling terakhir. Gitu ya. Gimana Mas Rifki? Iya, Mas, udah mulai paham, Mas. Oke. Intinya tuh lebih lebih di cara meletakkan dia ke paling akhir gitu loh. How to set index. How to set index array. JavaScript. Index. Cari aja di Google.
PHP lagi. Index. Kalau di JavaScript berarti dia pakai last index of gitu. Gini dia. Kalau di atau kalian boleh ngatur sendiri sih. Kayak misalnya nanti ada berapa, ada 5 program misalnya maksimalnya kan. Berarti ada 5 program nih. Arraynya kan ada 0, 1, 2, 3 sampai 4. Kalau si program yang paling pertama itu masih masih belum habis ya, setelah dikurangkan, letakkan aja dia ke posisi yang paling akhir gitu. Kan bisa tuh. Tergantung kalian juga gimana mau algoritma. Oke, ada lagi nggak yang lain? Ini dikumpul minggu depan ya, Mas? Ya, kumpulnya minggu depan aja, Mas. Baik, Mas. Makasih, Mas. Tadi saya belum bilang tempat pengumpulannya ya? Belum ya? Belum, Mas. Kalau kumpulkan aja di GitHub. Saya maunya di GitHub, tapi nanti repositori kalian itu privat. Jadi seperti biasa, pergi ke GitHub, ya, GitHub, kalian pilih new, terus pilih private repository ya. Terus baru isi namanya, nama repository apa terserah. Nanti baru di create repository. Selain itu, nanti saya akan minta sama bapaknya lah buat pengumpulan di e-learning. Begitu ya teman-teman. Nanti setelah minggu depan, saya akan minta kalian untuk mengubah dari privat ke public gitu ya. Jadi dalam waktu seminggu ke depan ini, reponya tuh harus privat. Setelahnya, buatlah public. Paham? Paham, Mas. Kalau kalian bingung gimana cara ngubahnya nanti, cari aja di Google. Change privat repository to public GitHub. Tuh. Changing repository visibility. Nanti pergi ke setting. Nah, di danger zone itu change visibility gitu. Nanti pilih public gitu ya. Kalau sekarang pilih aja dulu yang privat. Ada lagi? Saya nggak nerima pertanyaan dari WA ya. Mau nanya, Mas. Ya, mana? Cara
upload file itu gimana Mas? Lupa aku Mas. Cara upload file mana? Yang dari Python-nya ke GitHub. Dari Python-nya ke GitHub. Iya. Oke. Coding. Codingannya dari Python ke GitHub ya? Iya Mas. Artinya itu dari lokal ke GitHub gitu maksudnya. Dari Gampang aja sih Mas sebenarnya. Kalian bisa dua cara. Jadi cara pertama tuh kalian buat dulu repositorinya, ya. Buat repositorinya. Setelah kalian buat repositorinya, responsi. Oh, misalnya. Private, terus create repository. Nah, nanti tuh kalian boleh lakukan inisialisasi dulu, ya. Inisialisasi, kemudian kalian commit, kalian tambahkan remote-nya. Atau ini kan caranya agak-agak susah ya. Mendingan langsung aja di VS Code. Kamu pakai VS Code nggak? Iya Mas. VS Code. Pakai ya? Ya. Nah, ini di VS Code. File. Open folder. Ini cara buat folder gimana sih, Mbak Retno? Itu di bawah ada new folder, Mas. Oh iya. Responsi. SO. Nama foldernya nggak harus sama sih. Open. Nah, open nih. Nanti kan ada di sini kan ada menu pilih source control ya. Terus kalian tinggal publish aja langsung. Nanti tinggal dipilih nih. Mau yang private atau yang public. Nah, ketentuan tadi kan yang private kan. Nah, pilih yang private. Nanti otomatis dibuatkan kok. Gitu. Caranya ada dua. Ada buat di mana sih? Di Safari dulu, Safari. Di Git dulu. Nanti kalian tambahkan ini semua. Ya. Atau langsung dari VS Code-nya. Kalau dari saya kan udah selesai nih buat reponya nih. Contohnya kayak mana ya? Nah, kayak gini. Udah selesai nih ya. Kalian nggak mau nambahin lewat VS Code ataupun lewat terminalnya gitu. Kalian bisa di GitHub ini tuh langsung aja di add file. Nah, terus upload file gitu. Terus tinggal buka mana yang mau diupload gitu. Ini kok. Terus tinggal di drag and drop aja gitu, Mas. Nih. Terus nanti di-upload deh. Oke, udah dibuat, terus boleh diisi apa gitu message-nya, nanti di commit changes. Kira-kira Mas menjawab apa enggak Mas? Iya Mas, sudah Mas. Saya pengen rapi ya di apa namanya, di repositorinya nanti pengen rapi kayak punyanya siapa kemarin tuh ya. Ada yang rapi bagus loh. Minimalnya di readme-nya itu nanti ditulis NIM kalian, terus hasil running programnya gitu loh. Gitu aja sih.
Apalagi ya. Ini sendiri-sendiri ya teman-teman, bukan berkelompok lagi loh. Oke? Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Yang diupload ke GitHub PDF-nya aja Pak sama programnya Mas? Boleh sama programnya. Kan programnya juga boleh. Ya, programnya juga boleh. Jadi di GitHub itu nanti isinya ada file PDF. Ada kode program, ada folder public untuk menyimpan screenshot seperti kemarin ya. Terus kayaknya itu aja sih. Sama mungkin file-file yang kalian buat tadi. Soal 1, soal 2 gitu mungkin ya. Terima kasih Mas. Oke. Nah, minimal kayak gini lah, dikasih name, kasih nama, kasih screenshot-nya gitu loh. Nah, nanti ada file-file programnya yang mana aja gitu. Nah, ini ya kelihatan 7 hari yang lalu, 7 hari yang lalu si Mas apa nih? Si Mas Yodi itu udah ngerjakan yang soal nomor 2. Kelihatan nih dari komitnya nih. Multi programming. Kodenya kayak mana tinggal dilihat. Gitu. Ada lagi yang tanyakan? Kalau saran saya sih kerjakan aja nomor 1 dulu. Nanti yang pusing-pusingnya baru setelahnya. Kalau nggak ada lagi yang mau tanyakan, saya tutup ya kelasnya ya. Nggak ada kan? Belum ada sih. Apa? Belum ada. Oke. Nah, ya udah. Semangat ya teman-teman kalau apa namanya membuatnya tuh. Usahakan jangan mencontek. Kalau mencontek nanti tanggung risiko sendiri-sendiri. Sekianlah perkuliahan pada hari ini. Sukses buat teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah gitu ya. Saya tutup kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas.